Halo pemirsa, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu tentunya. Di mana lagi kalau bukan di Bilik Bilik Sejahtera. Sejahtera. Dan saya berharap pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Begitu juga dengan kami di sini. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Warno dan Ibu Kasih. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Puji Baik. Tuhan, Wih, baik, puji baik-baik. Tuhan Bu ya. Vivi juga. Iya Pak, dalam keadaan baik dan sehat. Dan tema kita kali ini, Bapak dan Ibu juga pemirsa di rumah, kita angkat satu tema mengenai pasangan kita bukan cenayang. Jadi ungkapkan sejujurnya. Oke. Apa yang menjadi kendala di dalam hati kita, jangan ragu-ragu. Karena pasangan kita bukan peramal ya. Kalau cenayang itu kita tahu bahwa peramal, dia bisa mengetahui, oh kamu begini 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 gitu ya, maunya begini begini. Nah, ini podcast yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena salah satu masalah klasik di dalam rumah tangga kita adalah sebuah komunikasi, kejujuran. Apakah benar-benar mencintai atau pasangan kita ini kita harap dia tahu perasaan kita, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang membuat kita terluka di dalamnya. Tapi mari kita jujur bahwa pasangan kita bukan cenayang. Istilahnya tidak bisa meramal apa yang ada di dalam keinginan kita. Nah, ini saya lemparkan pertanyaan dulu kepada Pak Warno. Bagaimana menurut Pak Warno mengenai kenyataan yang sering muncul di dalam hubungan keluarga, di mana kita perlakukan pasangan kita seperti cenayang atau diminta meramal, apa sih keinginan kita? Monggo Pak Warno. Ya, terima kasih Bu Vivi. Ya. Ya. Cenayang ini biasanya terjadi ketika kita enggan untuk mengungkapkan. Dan itu sering terjadi antara hubungan suami dan istri. Ada juga yang merasa, masa saya duluan? Gengsi. Seharusnya pasangan saya dong. Entah suami, entah istri yang Iya. duluan. Jadi itu merasa seperti itu. Ada juga yang takut ditolak. Kalau saya mengungkapkan, jangan-jangan dia tidak mau terima. Jangan-jangan dia masih sibuk sana kemari. Jangan-jangan, itu banyak sekali. Sehingga dia takut atau takut ditolak. Nah juga ada juga yang merasa tabu atau canggung mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan isi hatinya, sehingga dia tidak mau. Yang penting pasangan saya itu meramal apa ya kebutuhan saya. Kan sudah tahu setiap hari bersama-sama, mungkin sikapnya, tubuhnya, ekspresinya sudah cukup, mungkin gitu ya. Iya, bahasa tubuh itu Bahasa maksudnya ya. tubuhnya Jadi itu. diharap pasangannya nih, oh sudah tahu dia kalau aku begini. Padahal seperti yang sering kita singgung ya, bahwa kita ini dibentuk dari keluarga yang berbeda-beda. Ciptaan kita ini apa namanya, latar belakang kita ini kotak-kotak tuh beda-beda. Ya, betul. Dan seringkali pikiran dan persepsi kita juga berbeda, dibentuk dari keluarga kita yang sebelumnya. Nah, seperti yang disebutkan Pak Warno tadi, mengapa kita justru sering menganggap pasangan kita ini pintar penafsir, jadi cenayang dadaan, pintar mengartikan apa yang kita mau. Nah, menurut Bu Kasih, apa yang terjadi, sering terjadi bila semuanya dipendam, maka kita menunggu semuanya itu mengerti, karena semua orang bisa Iya, mengerti betul, ya. Monggo. Ya, kalau menurut saya ya Bu Vivi ya, konsekuensi dari segala hal yang kita pendam, kita tidak terbuka, kita tidak mampu mengungkapkannya itu ya bayangan saya hubungannya pasti hambar gitu ya. Dan tentunya komunikasi juga pasti tidak berjalan lancar gitu ya antara suami dan istri. Nah, yang lebih lagi ketika kita tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, ya bisa saja kita bisa mengungkapkan sindiran gitu ya. Berharap bahwa pasangan kita tuh mendengar, mengerti dan peka terhadap apa yang kita inginkan. Padahal kan nggak semua juga pasangan peka terhadap ini ya. Apalagi kalau kita mengungkapkan sindirannya itu kepada anak gitu ya. Padahal tujuannya ke pasangan kita atau suami atau istri gitu ya. Ya bisa saja suami atau istri, oh mungkin dia lagi marah ke anak, jadi dia nggak peka gitu ya. Dan yang lebih parahnya itu lagi ada kemarahan yang meledak-ledak gitu ya. Kemarahan ini akan menimbulkan konsekuensi yang
yang lebih parah lagi ya kalau misalnya semua hal dipendam, semua hal tidak bisa diungkapkan. Padahal akar masalahnya itu sederhana, bagaimana kita berani untuk mengatakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Entah itu nanti ditolak, entah itu nanti tidak diterima, ya yang penting kita sudah bisa menyampaikan apa yang kita mau gitu. Saya pikir gitu sih. Memang jadi dibutuhkan cara-cara atau trik ya. Iya. Yang sederhana yang bisa dilakukan supaya komunikasi itu tidak terhambat, Pak Warno. Ya, Jadi karena tadi kan kita bisa kalau ada masalah tidak bisa dibiarkan begitu saja karena pasti sangat mengganggu, apalagi mengganggu komunikasi itu. Jadi mungkin Pak Warno punya cara-cara sederhana. ya, terima kasih. Nah, di sini komunikasi itu harus sehat. Dalam pengertian membangun hubungan suami dan istri. Gunakan kata saya, bukan kamu. Misalnya, saya mau bicara dengan kamu. Bukan kamu yang harus bicara kepada saya. Jadi, saya itu harus berbicara kepada kamu. Jangan sampai dalam hal ini membangun satu tembok yang sulit untuk kita berbicara. Nah, kemudian kita di sini perlu melihat waktu. Jangan ketika kita berbicara itu waktu yang tidak tepat. Misalnya saja sedang lelah, capek pulang kerja, atau capek membersihkan rumah, atau masih sibuk, wah sedang gini, diajak bicara. Makanya sampaikanlah dengan waktu yang tepat, sehingga komunikasinya itu boleh lancar. Ya, kalau menurut Bu Kasih ini mungkin juga punya cara-cara yang sederhana ini, yang bisa dilakukan untuk mencairkan suasana. Ya, kalau kita bicara tentang kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk bisa, bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, saya jadi ingat ya satu firman Tuhan yang istilah membangun yang dipakai tadi sama Pak Wakno ya, firman Tuhan yang diajarkan untuk kita bagaimana saling membangun ya di antara pasangan kita gitu ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Artinya di sini bahwa kita dipanggil untuk jujur gitu ya. Jujur untuk mengatakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ketika kita mengatakannya, kita juga harus katakan dengan kasih, bukan dengan serangan gitu ya. Nah, jadi yang harus kita ingat itu adalah bahwa ketika kita mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, itu bukan tandanya kita lemah, tetapi tandanya bahwa kita mau bertumbuh bersama dengan pasangan kita. Jadi kalau kita diam, tidak mau mengungkapkan, tidak mau terbuka terhadap pasangan kita, ya berarti kita telah menutup pintu kasih itu. Ya kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan untuk saling membangun, bagaimana kita bisa dipanggil untuk jujur terhadap pasangan. Ya. Gitu. Jadi Pak Warno, kalau demikian supaya kita di dalam keluarga tetap utuh hubungannya, Betul. tetap mempertahankan hubungan, juga menekan persoalan, maka apakah betul kita harus terbuka pada pasangan? Iya, terima kasih. Ya, kita harus ingat dulu waktu menikah ya. Menikah itu satu peristiwa yang sakral sekali. Diungkapkan di hadapan Tuhan dan jemaat, atau di umum diungkapkan demikian. Nah, kalau kita sudah berani menganggap itu sesuatu yang sakral, dan itu memang sakral, maka kita juga harus berani jujur kepada pasangan kita. Ungkapkanlah dengan jujur bahwa pernikahan itu adalah untuk membangun kehidupan suami istri. Jadi dengan jujur, maka di sini kita akan menjaga hubungan dengan cara keterbukaan. Demikian. Ya, jadi sebelum saya menutup ya, kita menutup perbincangan kita, ada satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam renungan Alkitab, Amsal 24 ayat 26. Siapa yang memberi jawaban yang jujur, ia menunjukkan persahabatan yang sejati. Karena memang di dalam rumah tangga, kejujuran itu bukan hanya dengan keuangan atau kesetiaan kita, tapi juga tentang kejujuran menyampaikan
kebutuhan hati. Jangan lupa kasih sejati yang tertulis dalam Paulus di 1 Korintus 13 ayat 7 mengungkapkan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar, terbuka, mau mendengar, itulah yang membuat rumah tangga kita tetap harmonis, tetap hangat meski bertahun-tahun terus berjalan. Jadi pemirsa di rumah, Pak Warno dan Ibu Kasih, mari kita belajar jujur ini ya dalam kasih di dalam hubungan rumah tangga ini ya. Ingat, pasangan kita ini bukan cenayang, bukan peramal gitu ya. Ingin dimengerti, kemudian harus diungkapkan dengan sehat, karena komunikasi itu tadi nafas dari cinta. Ya, sampai jumpa di dialog berikutnya. Salam hangat untuk keluarga di rumah, dan tetap saksikan kami di Bilik Sejahtera.